Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Inspirasi Sahabat Muslim. Berbicara mengenai kisah cinta, setiap orang tentu memiliki kisah yang berbeda. Setiap kisah juga punya akhir yang tak sama, berakhir kecewa atau justru bahagia. Terlepas dari itu semua, sampai saat ini kisah cinta masih menjadi misteri yang sering kali membuat banyak orang merasa bimbang, galau, dan tak karuan. Apalagi jika kisah cinta tersebut dijalani oleh dua insan yang berbeda keyakinan. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe untuk kisah seru lainnya. Dan tekan tombol like-nya. Jangan lupa tulis doa-doa sahabat di kolom komentar agar kita aminkan bersama. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan dimudahkan segala urusannya. Di masyarakat, kisah cinta anak manusia yang berbeda keyakinan atau agama tentu banyak kita jumpai. Jangankan saat ini, di zaman Rasulullah, kisah cinta beda agama pun sudah terjadi loh. Yang lebih membuat terenyuh, kisah cinta tersebut menimpa putri Rasulullah Muhammad SAW yang bernama Zainab. Zainab terlahir ketika Nabi Muhammad berusia 30 tahun. Zainab kemudian tumbuh besar menjadi wanita yang memasuki usia layak menikah. Kala itu, ia dipersunting oleh seorang pria bernama Abu Al-As bin Robi. Abu Al-As merupakan putra dari bibi ibunda Zainab yang bernama Halah binti Khuwailid. Pinangan itu pun diterima hingga Zainab menikah dengan Abu Al-As. Pernikahan Zainab ini terjadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ketika Rasulullah menerima wahyu Islam, Zainab termasuk orang yang pertama kali mengimaninya. Sayangnya, suami Zainab tetap sulit untuk meninggalkan agama yang diturunkan dari nenek moyangnya. Walaupun keduanya berbeda keyakinan, cinta keduanya adalah cinta sejati. Namun pernikahan yang mereka jalani tidak berjalan bahagia seperti apa yang mereka harapkan. Kesedihan dan kegundahan lalu berlanjut ketika saat Perang Badar terjadi. Abu Al-As bergabung dalam tentara kaum Quraisy yang menghadapi tentara pimpinan ayahnya sendiri, Rasulullah. Dalam Perang Badar, setelah kaum musyrikin kalah dari tentara Rasulullah SAW, Abu Al-As tertangkap dan menjadi tawanan umat Islam. Suasana menjadi tegang karena orang-orang mengetahui bahwa Abu Al-As adalah menantu Rasulullah yang kini menjadi tawanan perang. Dalam suasana yang dipenuhi oleh ketegangan, kaum Quraisy mengirimkan utusan untuk menukar Abu Al-As dengan tawanan yang lain. Zainab juga masih menunjukkan kesetiaannya pada suami. Tanpa pikir panjang, karena merasa harus segera membebaskan suaminya, meskipun suaminya adalah orang yang mengingkari ajaran Islam dari ayahnya. Mengutip kisah Zainab di buku Bilik-Bilik Cinta Muhammad, karya Nizar Abazah, putri Nabi Muhammad itu tidak mempunyai apa-apa selain seuntai kalung hadiah ibunya saat dinikahkan dengan Abu Al-As. Zainab tahu kalung itu berharga, namun ia harus merelakan satu-satunya kenangan dari sang bunda ke tentara Islam sebagai tebusan. Peristiwa tersebut menunjukkan betapa Zainab sangat mencintai Abu Al-As. Hal itu bahkan meluluhkan hati Nabi Muhammad. Melihat kalung milik Khadijah yang diberikan kepada Zainab, Nabi pun menangis karena kalung tersebut mengingatkan sejuta kenangan tentang istri terkasih yang telah tiada, Khadijah Al-Kubra. Kepada tentara Muslim, Rasulullah pun dengan sopan meminta, kalau tidak keberatan,
kalian serahkan kepadanya Zainab, tawanan beserta kalungnya." Mendengar sabda Rasulullah, umat Islam yang terlibat perang kemudian rela melepaskan tawanannya yang tak lain adalah Abu al-Ash. Suami Zainab pun dilepaskan dan tebusan dikembalikan. Abu al-Ash pun merasa begitu terharu. Setelah dilepas, Abu al-Ash kembali ke Mekah. Ia diantar Kinana bin Robi yang merupakan saudara kandung Abu al-Ash. Keharuan tersebut tak sampai di situ saja. Beberapa saat setelah kejadian itu, turun wahyu Allah yang mengharamkan orang Islam menikah dengan orang musyrik. Rasulullah pun menyampaikan wahyu ini kepada semua umat muslim dan juga putrinya. Rasulullah juga meminta Zainab untuk bercerai dari sang suami meski ia begitu mencintainya. Abu al-Ash kemudian merelakan Zainab untuk dikembalikan kepada ayahnya, Rasulullah, di Madinah. Setelah resmi bercerai, baik Zainab maupun Abu al-Ash sama-sama merasa galau dan bimbang karena mereka sesungguhnya tetap saling mencintai. Hidup terpisah satu sama lain membuat mereka harus menjalani kehidupan yang cukup sulit. 6 tahun lamanya, Zainab hidup bersama Rasulullah di Madinah. Selama itu pula, tak henti ia berdoa agar Allah berkenan melapangkan hati suaminya untuk menerima Islam. Sampai suatu saat, tahun 6 Hijriah, Abu al-Ash keluar untuk berdagang ke negeri Syam. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan pasukan Rasulullah. Mereka meminta semua harta yang dibawa dan ia pun kemudian menyerahkannya. Dengan demikian, Abu al-Ash tidak dapat mengembalikan amanat yang diserahkan kepadanya. Semua harta telah habis, sementara orang-orang yang menitipkan dagangan menunggu kepulangannya. Dalam keadaan bersedih, ia teringat pada Zainab yang sangat mencintai dan setia pada dirinya. Abu al-Ash masuk Madinah secara sembunyi-sembunyi pada waktu malam. Ia meminta pada Zainab untuk memberikan perlindungan, serta menolong untuk mengembalikan hartanya. Zainab kemudian memberikan perlindungan pada mantan suaminya itu. Ketika datang waktu subuh, umat Islam pergi ke masjid. Tiba-tiba dari balik dinding terdengar suara. Suara tersebut adalah suara Zainab yang berkata, "Hai orang-orang, sesungguhnya aku telah melindungi Abu al-Ash. Ia sekarang berada dalam perlindungan dan pengamananku." Seusai sholat, Rasulullah langsung menghadap para jamaah dan bersabda, "Wahai kaum muslimin, adakah kalian mendengar suara sebagaimana yang aku dengar? Sesungguhnya Zainab adalah orang yang paling pantas memberikan perlindungan kepadanya." Dengan apa yang menimpa Abu al-Ash, dan Rasulullah pun tahu persis bagaimana perasaan putrinya, Rasulullah meminta dengan baik kepada kabilah muslim untuk mengembalikan barang-barang milik Abu al-Ash. Kemudian Rasulullah menemui Zainab dan berpesan, "Wahai putriku, hormatilah kedudukan Abu al-Ash, sebab tidak ada jalan baginya untuk lepas begitu saja, serta dirimu sama sekali tidak halal baginya selama ia masih musyrik." Di perjalanan pulang ke Mekah, Abu al-Ash pun tersadar bagaimana baik dan pedulinya Zainab sang mantan istri, juga Rasulullah yang masih mau melindunginya meski dia seorang musyrik. Tersadar akan hal ini, Abu al-Ash pun berkata, "Tidak ada yang dapat menghalangiku untuk tinggal di Madinah, kecuali aku merasa takut kalian menduga aku masuk Islam dengan membawa harta kalian." Pada tahun ke-7 Hijriah, dia pun pergi menemui Rasulullah dan mendeklarasikan keislamannya. Mendengar pengakuan Abu al-Ash, Rasulullah pun mengembalikan Zainab kepadanya, dan keduanya kembali hidup rukun saling mencintai bersama. Mereka memiliki 2 orang anak, Ali dan Umamah.
Melihat hal itu, Rasulullah sangat kagum dengan Zainab yang setia pada suami meski telah lama berpisah, serta telah memutuskan syahwat terhadapnya demi memenuhi perintah Allah. Zainab tetap bersikap baik dan setia memberikan pertolongan kepadanya. Namun sayang, kebersamaan keduanya di dunia tidak berlangsung lama. Zainab kemudian wafat. Selang beberapa waktu setelah meninggalnya Zainab, Abu al-Ash pun juga kembali ke haribaannya. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa kepergian Abu al-Ash terjadi karena ia tak kuat menahan kepedihan atas meninggalnya sang istri tercinta. Zainab memiliki keteladanan yang indah, yakni kesetiaan seorang istri pada suami, ketulusan cinta, dan keteguhan iman. Sungguh kisah cinta yang mengesankan dan mengharukan ya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah cinta ini. Wallahu a'lam bishawab. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari channel Inspirasi Sahabat Muslim. Sampai ketemu di video kisah cinta dan inspirasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.